Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi di channel Cikomat UNES. Halo teman-teman sekalian, apa kabar nih? Saya harap kalian kabarnya baik-baik saja ya. Hai para pejuang P3K, kali ini saya akan membahas tentang pedagogik nih. Sumbernya adalah dari SIM PKB Guru Belajar. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk A. Gangguan fisik, B. Gangguan semantik, C. Gangguan kepentingan, D. Gangguan mekanik, E. Gangguan prasangka. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah ya kita harus tahu dulu ya gangguan fisik itu apa, gangguan semantik itu apa. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Hambatan-hambatan komunikasi menurut Effendi pada tahun 1989 dan Mulyana pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa gangguan fisik itu biasanya berkaitan dengan situasi, tempat, dan suasana pada saat berkomunikasi secara langsung. Gangguan fisik lebih mengarah pada keadaan cuaca atau iklim yang tidak kondusif. Suasana ribut, bising, tempat belajar yang tidak standar, dan sebagainya. Untuk gangguan semantik, yaitu tidak memahami konteks bahasa karena beda makna atau kesalahan dalam memahami istilah. Kalau gangguan kepentingan, yaitu komunikasinya hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Kepentingan membuat seseorang selektif dalam menanggapi suatu pesan. Pada saat tertentu, pesan tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan olehnya. Kalau kepentingan mekanik, yaitu gangguan ini terjadi pada alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Suara yang terputus-putus akibat mikrofon yang jelek, atau gambar yang buram, banyak semutnya karena TV yang rusak. Kalau gangguan prasangka, yaitu suatu sikap dari seseorang yang mencurigai orang lain dengan membanding-bandingkan dirinya atau orang lain yang mengarah pada perasaan negatif. Nah, jadi kita sudah tahu definisi-definisi gangguan fisik, semantik, kepentingan, mekanik, dan prasangka. Jadi jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, gangguan kepentingan. Yaitu komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Jadi kepentingan orang lain itu diabaikan gitu ya. Kepentingan membuat seseorang selektif dalam memahami suatu pesan. Karena di sini siswa tidak akan memberikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasannya guru itu tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Gangguan kepentingan itu dia akan hanya memperhatikan pesan yang dianggap penting saja. Karena di sini tidak penting, jadi gurunya diabaikan gitu teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? A. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak, eksplorasi. B. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. C. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. D. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. E. Mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas, mendiagnosa kekuatan dan kelemahan siswa. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran adalah yang mana nih? Yuk kita bahas bareng-bareng ya teman. Fungsi pertanyaan dalam pembelajaran itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu mendorong minat
dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas, mendiagnosa kekuatan dan kelemahan siswa. Yang ketiga, mereview apa yang telah kita ajarkan. Yang keempat, menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan, merangsang siswa mencari bahan untuk data, mengembangkan, dan membangun konsep diri siswa secara individu. Ini menurut Charin dan Sun pada tahun 1971. Yang kelima, membantu siswa mengembangkan cara belajar melalui penemuan diri dan bukan menguji sejauh mana siswa telah menghafal pelajaran yang telah diberikan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang oke, menurut teman-teman, jadi manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? Nah, menurut teman-teman, jawaban yang kurang tepat yang mana nih? Ya, jawaban yang kurang tepat adalah yang B. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Karena fungsi pertanyaan dalam pembelajaran itu ada 5 ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya teman-teman. Perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA. Dengan kata istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini disebut A. Lisan, B. Personal, C. Semantik, D. Budaya, E. Prasangka. Nah, menurut teman-teman, hambatan yang mengakibatkan komunikasi pembelajaran tidak baik, ya, ini yang mana nih teman-teman? Karena di sini beda ya antara liquid IPA dan liquid IPS. Oke, kita bahas ya. Kalau hambatan semantik adalah tidak memahami konteks bahasa karena berbeda makna kesalahan dalam memahami istilah. Kalau hambatan budaya, masing-masing kelompok sosial memiliki lambang-lambang tertentu untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi jelas ya, di sini adalah hambatannya hambatan semantik. Karena tidak memahami konteks bahasa karena berbeda makna. Kesalahan dalam memahami istilah. Istilah di liquid IPA itu apa? Di liquid IPS itu beda lagi gitu ya teman-teman. Jadi di sini beda ya, beda konteks bahasa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman, hambatan semantik. Ayo kita bahas soal berikutnya. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka, direct communication, adalah A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. B. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. C. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. D. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa secara langsung. E. Komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Nah, jawaban yang tepat untuk direct communication adalah yang mana nih teman-teman? Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication. Yuk kita bahas ya teman-teman. Kalau kelebihan dan kekurangan direct communication atau komunikasi langsung, pertama, kelebihannya bisa lebih mudah dipahami. Yang kedua, dapat langsung menanggapi atau memberikan tanggapan respon secara langsung. Yang ketiga, tidak ada hal yang disembunyikan atau drama komunikasi. Kalau kekurangannya, yaitu tidak dapat menjangkau secara luas. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menjangkau lebih luas lagi. Nah, kalau kelebihan dan kekurangan indirect communication atau komunikasi tidak langsung, pertama, kelebihannya dapat menjangkau lebih luas. Yang kedua, lebih mudah untuk berkomunikasi ke banyak orang. Yang ketiga,
bisa langsung sampai dalam berkomunikasi dalam skala besar nih teman-teman. Tapi kekurangannya kalau komunikasi tidak langsung, yang pertama, terkadang mengalami gangguan sinyal. Yang kedua, tidak terjaga dari segi rahasia pesan atau informasi yang kita sampaikan gitu teman-teman. Jadi, salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dari communication adalah yang mana teman-teman? Kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing komunikasi, yaitu komunikasi secara langsung atau komunikasi tak langsung. Oke, kita jawab secara langsung ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi secara langsung, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Kalau yang E, komunikan mengetahui secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Kalau ini kan cuma komunikannya aja yang mengetahui. Komunikatornya kan nggak tahu ya. Kalau yang A itu komunikator dan komunikan, pokoknya lawan bicara kita mengetahui respon secara langsung pada saat berkomunikasi secara langsung gitu teman-teman. Kalau yang E itu yang diajak bicaranya mengetahui apa yang kita sampaikan, tapi kita tidak mengetahui apa yang kita sampaikan. Itu teman-teman. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Mari kita bahas soal berikutnya teman-teman. Merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pelajaran dan mengontrol siswa tetap fokus pada pelajaran, sebaiknya dibuat atau disusun dalam rencana program pembelajaran pada bagian A. Kegiatan inti, B. Kegiatan pendahuluan, C. Tujuan pembelajaran, D. Kegiatan evaluasi, E. Kegiatan pembelajaran. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, jawaban yang cocok atau benar untuk soal yang ini adalah yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas ya teman-teman. Kalau pendahuluan, itu mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau kegiatan inti, yaitu pertama, menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan, merangsang siswa mencari bahan untuk data. Yang kedua, mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Selanjutnya, kegiatan intinya adalah membantu siswa mengembangkan cara belajar melalui penemuan diri dan bukan menguji sejauh mana siswa telah menghafal pelajaran yang telah kita berikan. Selanjutnya, penutup, yaitu ada mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa. Yang terakhir yaitu mereview apa yang telah kita ajarkan. Yang terakhir yaitu mereview apa yang telah kita ajarkan. Jadi, menurut definisi-definisi ini, apa yang telah saya jabarkan, jadi jawaban yang tepat untuk merancang pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memotivasi siswa untuk tetap menaruh perhatian pada pembelajaran dan mengontrol setiap siswa tetap fokus pada pelajaran, sebaiknya disusun dalam rencana pembelajaran ya, atau RPP itu pada bagian iya benar teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah pada pendahuluan ya teman-teman. Kegiatan pendahuluan yang B teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya teman-teman. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A. Respect, empati, audible, serius, dan preparedness. B. Respect, empati, audible, clarity, and humble. C. Respect, sympathy, audible, clarity, and humble. D. Respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. E. Respect, empathy, seriousness, clarity, dan simpati. Nah, menurut teman-teman,
5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun ilmu komunikasi yang positif dengan peserta didik adalah, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita mau membangun ilmu komunikasi yang positif dengan siswa, yaitu kita harus respect dulu. Respect dalam hal ini yaitu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, yaitu empati. Kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, audible, yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Berarti, pesan yang akan kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang keempat, clarity, yaitu kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlebihan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Yang kelima, itu humble. Berarti sikap rendah hati kita, tidak merasa lebih baik dari orang lain, menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Itu teman-teman, berarti ada 5 ya teman-teman. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B teman-teman. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. Ayo kita bahas soal berikutnya. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu A. Mengetahui keinginan siswa, B. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar, C. Memenuhi rasa ingin tahu siswa, D. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana teman-teman? Ayo kita bahas teman-teman. Fungsi pertanyaan yaitu 1. Menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan. Yang kedua, merangsang siswa mencari bahan untuk data, mengembangkan dan membangun konsep diri sendiri secara individu. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan cara belajar melalui penemuan diri dan bukan menguji sejauh mana siswa telah menghafal pelajaran yang telah diberikan. Nah, fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk B, ya, mengajak siswa untuk berpikir dan menalar. Jadi jawabannya adalah yang B, mengajak siswa untuk berpikir dan menalar. Ayo kita bahas soal berikutnya. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi interpersonal, komunikasi internasional, komunikasi kelompok. B. Komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, komunikasi koersif. C. Komunikasi massa, komunikasi publik, dan komunikasi media. Yang D. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat ya untuk bentuk-bentuk komunikasi menurut Effendi itu 1. Komunikasi pribadi atau personal. Bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi pribadi yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama komunikasi pribadi, yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi ya. Komunikasi yang pertama itu komunikasi inti pribadi yaitu interpersonal komunikasi yang merupakan berbicara pada diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara 2 orang. Selanjutnya, komunikasi kelompok publik, yaitu komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dihendaki, seperti berbagai informasi, pemilihan diri, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya yang akurat.
Yang ketiga, komunikasi massa, yaitu merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini ya, berdasarkan kuantitas orang terlibat dalam proses komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Oke, cukup sekian dari Cekomat UNES. Jika berkenan, mohon subscribe, like, dan komen, serta share jika ini bermanfaat ke teman-teman yang sedang berjuang dalam perjuangan ASN P3K 2021. Oke, teman-teman. Sekali lagi, jika ini manfaat, mohon di like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Cekomat UNES. See you next time and bye-bye.